Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan perkuliahan kita walau dalam keadaan daring. Tak lupa juga salawat bertangkaikan salam ke Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buah hati Aminah kekasih Allah, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun di sini kami dari kelompok 4 Ekonomi Makro Islam kelas EQ 3G, di mana materi kami yaitu mengenai uang dalam ekonomi Islam, di mana kami dibimbing oleh dosen kita tercinta yaitu Ibunda Raras Risia Yogasnumurti SEMM. Adapun kelompok 4 ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Anwar Syarif. Kemudian yang kedua Anugrah Ramanda Lubis, dan yang ketiga Niza Utami. Adapun nantinya materi-materi yang dibahas oleh kelompok kami yaitu terdiri dari 7 poin. Poin yang pertama yaitu membahas pengertian uang. Kemudian poin kedua, sejarah perkembangan uang, dan poin ketiga yaitu fungsi uang. Dan nantinya ini akan dijelaskan oleh teman saya, Saudari Niza Utami. Kemudian lanjut ke poin keempat yaitu mengenai klasifikasi uang dan jenis uang. Dan nantinya akan dijelaskan oleh teman kami, Saudara Anugrah Ramanda Lubis. Kemudian dilanjutkan poin ke-6 yaitu mengenai uang dalam pandangan Islam, dan pandangan ekonom Muslim tentang uang, dan insya Allah akan dijelaskan oleh saya sendiri, Anwar Syarif. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian uang, selanjutnya sejarah perkembangan uang dan fungsi uang akan dijelaskan oleh Saudari Niza Utami. Kepada Niza Utami kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Niza Utami akan menjelaskan tentang pengertian uang, sejarah perkembangan uang, dan fungsi uang. Langsung saja kita masuki yang pengertian uang. Menurut Sukyarno, pada tahun 2012 bahwa uang merupakan benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Terdapat kata sepakat di antara anggota-anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantara dalam kegiatan tukar-menukar. Sedangkan dalam ekonomi Islam mendefinisikan uang adalah sebagai fasilitator atau mediasi pertukaran, medium of exchange, bukan komoditas yang dapat dipertukarkan dan disimpan sebagai aset dan kekayaan individu. Agar masyarakat menerima dan menyetujui penggunaan benda sebagai uang, maka harus memenuhi 2 persyaratan sebagai berikut. Yang pertama yaitu persyaratan psikologis. Persyaratan psikologis yaitu benda tersebut harus dapat memuaskan bermacam-macam keinginan dari orang yang memilikinya, sehingga semua orang mau mengakui dan menerimanya. Persyaratan yang kedua yaitu syarat teknis. Syarat yang melekat pada uang diantaranya tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai, mudah dibawa, nilainya relatif stabil, jumlahnya tidak berlebihan, dan terdiri atas berbagai nilai nominal. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan uang. Pada zaman purba, ketika masyarakat masih sangat sederhana, orang belum bisa mempergunakan uang. Perdagangan dilakukan dengan cara langsung menukarkan barang dengan barang, atau disebut dengan barter.
Pertukaran barang ini mensyaratkan adanya keinginan yang sama pada waktu yang bersamaan dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran ini. Namun, semakin beragam dan kompleks kebutuhan manusia, semakin sulit menciptakan situasi double coincidence of wants. Misalnya, pada suatu ketika seseorang yang memiliki beras membutuhkan ikan, namun saat yang bersamaan pemilik ikan tidak membutuhkan beras melainkan membutuhkan kerupuk, sehingga syarat terjadinya barter antara beras dengan ikan tidak terpenuhi. Keadaan itulah sebabnya diperlukan suatu alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Alat tukar seperti itu kemudian disebut uang. Pertama kali, uang dikenal dalam peradaban Sumeria dan Babilonia. Uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan sejarah. Dari perkembangan itu, kemudian uang digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu uang barang, uang kertas, dan uang giral. Uang barang yaitu alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Sedangkan uang tanda adalah uang yang seperti saat ini kita gunakan, bahannya terbuat dari kertas khusus. Dan yang terakhir yaitu uang giral. Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Contohnya seperti cek, giro, wesel, kartu kredit atau debit, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu fungsi uang. Fungsi uang di sini ada 4, yaitu sebagai alat tukar, medium of exchange. Dengan adanya uang, kegiatan tukar-menukar akan jauh lebih mudah dijalankan jika dibandingkan dengan kegiatan perdagangan secara barter. Yang kedua yaitu sebagai satuan hitung. Dengan adanya uang, menunjukkan besar kecilnya nilai yang dijadikan sebagai satuan hitung. Yang ketiga, sebagai alat penyimpan nilai. Dengan adanya uang, dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Dan yang terakhir, ukuran bayaran tertunda. Dengan adanya uang, dapat digunakan sebagai alat untuk mengadakan pembayaran tertunda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Niza Utami yang telah memberikan penjelasan mengenai pengertian uang, sejarah perkembangan uang, dan fungsi uang. Sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, di sini saya sebagai moderator akan mengambil kesimpulan terkait materi yang telah dijelaskan oleh Saudari Niza Utami, di mana bahwa uang ini di dalam pandangan Islam hanyalah sebagai alat tukar, bukan sebagai barang yang artinya memiliki sebuah harga. Jadi di dalam Islam, uang itu hanyalah sebagai alat tukar, hanya sebagai alat tukar di dalam perdagangan. Kemudian sejarah perkembangan uang itu sudah ada sejak zaman purba, sudah ada sejak zaman purba, di mana dahulunya terjadi transaksi tukar-menukar antara sesama manusia, kemudian berkembang dan terus berkembang hingga sampai pada saat ini. Kemudian fungsi uang seperti yang dijelaskan oleh Saudari Niza Utami, yaitu ada 4. Yang pertama sebagai alat tukar, satuan hitung, alat penyimpan nilai, dan ukuran bayaran tertunda. Baiklah, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Saudara Anugrah Ramanda Lubis, yaitu mengenai klasifikasi uang dan jenis uang. Kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anugrah Ramanda Lubis akan menjelaskan tentang klasifikasi uang dan jenis-jenis uang. Yang pertama, klasifikasi uang itu terdiri dari 3. Yang pertama, uang kuartal. Uang kuartal adalah uang kertas dan uang logam yang beredar di masyarakat yang dikeluarkan dan diedarkan otoritas moneter. Dalam hal ini adalah bank sentral. Contohnya seperti uang pecahan 1.000, 2.000, 5.000 dan sebagainya yang terbuat dari kertas. Dan uang pecahan contohnya 500 atau bisa kita sebut gope, dan 1.000 yang terbuat dari logam. 2. Uang giral. Uang giral tercipta akibat semakin mendesaknya kebutuhan
masyarakat akan adanya sebuah alat tukar yang lebih mudah, praktis, dan aman. Contohnya seperti cek giro, kartu kredit, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada uang kuasi. Menurut Bank Indonesia, uang kuasi adalah istilah ekonomi yang digunakan untuk mendeskripsikan aset yang dapat diuangkan secara cepat. Contohnya seperti deposito berjangka, tabungan valuta asing, swasta domestik. Kita masuk ke jenis uang. Yang pertama ada full bodied money atau uang bernilai penuh. Dikatakan bernilai penuh dikarenakan ada kesamaan antara lain nilai yang tertulis dalam mata uang itu atau nominal dengan nilai materi dari apa mata uang itu dibuat. Yang kedua, token money atau token man. Token money adalah mata uang nilai intrinstiknya atau materinya lebih kecil daripada nilai nominalnya. Yang ketiga, ada uang kertas. Uang kertas yang bahasa asingnya paper money sering juga disebut dengan folding money atau uang yang dapat dilipat-lipat. Walaupun nilai materinya kecil sekali, namun pada umumnya mata uang yang tersebut dari kertas ini banyak dipergunakan. Yang keempat, ada uang giral. Uang giral atau bank deposit money adalah utang suatu bank yang pengambilannya dapat dilakukan suatu waktu baik dengan cek ataupun giro. Yang kelima, ada nirmani. Yang termasuk dalam uang ini adalah term deposit money dan obligasi pemerintah, karena dalam waktu tertentu kedua jenis uang itu dapat menjadi uang. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Anugrah Ramanda Lubis yang telah menjelaskan materi mengenai klasifikasi uang dan jenis uang. Jadi sini dapat saya simpulkan bahwa klasifikasi uang ini dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama yaitu uang kartal, yang kedua uang giral, dan ketiga uang kuasi. Kemudian mengenai jenis-jenis uang ada beberapa poin, yaitu yang pertama full bodied money atau uang bernilai penuh, kemudian token money atau token man, yang ketiga uang kertas, dan yang keempat uang giral serta nirmani. Materi kami selanjutnya mengenai uang dalam pandangan Islam dan pandangan ekonomi Muslim tentang uang akan dijelaskan oleh saya sendiri. F. Uang dalam pandangan Islam. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Saudari Niza Utami di bagian pengertian uang, uang dalam Islam adalah sebagai fasilitator atau mediasi pertukaran atau biasa disebut dengan medium of exchange antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, ataupun antara kelompok dengan kelompok lainnya, ataupun antara suatu lembaga dengan lembaga lainnya. Nah, An-Nabhani menyatakan Islam telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan pertukaran dengan mempergunakan apa saja yang dia sukai. Artinya, manusia ini dapat melakukan pertukaran baik dia melalui uang ataupun dengan barang langsung. Karena manusia itu sendiri bisa melakukan pertukaran sesuai dengan apa yang diinginkannya dan ada prinsip sama-sama suka. Hanya saja pertukaran barang dengan satuan uang tertentu itu telah ditunjukkan oleh Islam satu sistem moneter. Dan Islam telah menetapkan bagi kaum muslimin kepada jenis tertentu, yaitu emas dan perak atau dinar dan dirham. Jadi, ada beberapa kesimpulan berikut ini yang dijelaskan oleh An-Nabhani. Yang pertama, Islam mengharamkan menimbun atau al-kanz, emas dan perak. Larangan pada Al-Quran surah At-Taubah ayat 34 ini tertuju pada penimbunan emas dan perak sebagai emas dan perak dan sebagai mata uang dan alat tukar. Kemudian yang kedua, Islam telah mengaitkan emas dan perak dengan hukum-hukum yang baku seperti dinyatakan dalam
pembunuhan sebesar 1.000 dinar dan batasan bagi potong tangan atas pencurian atas harta yang mencapai 1/4 dinar. Kemudian poin yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan emas dan perak sebagai mata uang dan menjadikan hanya emas dan perak sajalah sebagai standar uang, di mana standar barang dan jasa akan dikembalikan kepada standar tersebut. Poin yang keempat, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat uang, maka Allah telah mewajibkan zakat tersebut untuk emas dan perak. Kemudian Allah menentukan nisab zakat tersebut dengan nisab emas dan perak. Poin yang kelima, ketika Islam menetapkan hukum pertukaran uang atau sarf, Islam menetapkan uang dalam bentuk emas dan perak. Sarf adalah menukarkan atau membeli uang dengan uang, baik dalam jenis yang sama seperti emas dengan emas atau perak dengan perak, maupun antar jenis yang berbeda seperti membeli emas dengan perak. Poin yang selanjutnya yaitu bagian G, pandangan ekonom muslim tentang uang. Baiklah, yang pertama yaitu pandangan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali berpandangan mengenai uang di dalam pembahasannya yang berbunyi, bagian dari nikmat Allah adalah diciptakannya dinar dan dirham. Di atasnya tercermin nilai dunia. Keduanya hanyalah sekadar batu yang tidak ada manfaat atas zatnya, namun keduanya dibuat karena manusia membutuhkan barang yang banyak atas makanan, pakaian, dan seluruh kebutuhannya. Al-Ghazali. Inilah yang menjadi dasar pemikiran keuangan Imam Al-Ghazali. Dari pernyataan tersebut dapat diambil suatu definisi uang menurut Imam Al-Ghazali, yaitu barang ataupun benda yang berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang lain atau media pertukaran, medium of exchange, yang dianggap tidak mempunyai nilai sebagai barang atau nilai intrinsik barang tersebut. Dengan demikian, signifikansi dari argumentasi Imam Al-Ghazali mengenai definisi uang telah jelas bahwa uang hanya sebagai alat tukar, unit of exchange, atau sebagai alat penengah saja, intermediary. Kemudian mengenai fungsi uang ini, Imam Al-Ghazali telah menuturkan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya fungsi uang ini digolongkan menjadi beberapa poin, yaitu ada 3 poin menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, bahwa uang merupakan alat yang dapat digunakan untuk menilai barang, sekaligus membandingkannya dengan barang yang lain. Atau dalam ekonomi konvensional, fungsi ini disebut dengan satuan hitung atau unit of account. Poin yang kedua, fungsi uang menurut Imam Al-Ghazali bahwa uang dijadikan sebagai sarana pencapaian tujuan dan untuk mendapatkan barang lain, atau dalam ekonomi konvensional disebut sebagai medium of exchange. Poin yang ketiga, bahwasanya uang adalah sebagai media transaksi. Kemudian pendapat ekonom muslim yang kedua yaitu dari bapak ekonomi Islam yaitu Ibnu Khaldun atau Ibnu Khaldun. Uang menurut Ibnu Khaldun adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran, dan media simpanan. Khaldun menjelaskan, emas dan perak adalah acuan nilai dari uang. Artinya, uang tidak harus terbuat dari emas dan perak, tetapi penerbitan uang harus sesuai dengan nilai harta atau cadangan yang dimiliki oleh pemerintah. Harta cadangan ini tidak harus berupa emas atau perak, tetapi harus mempunyai nilai yang setara dengan emas dan perak. Karena harga emas dan perak ini relatif stabil sehingga dapat menjadi acuan bagi harga yang lain. Oleh karena itu, sudah selayaknya pemikir ekonom Islam ini mendapatkan sebuah julukan Bapak Ekonomi yang telah memprediksikan dengan analisisnya bahwa pada masa yang akan datang akan mengalami perkembangan ekonomi yang berdampak pada perubahan standar uang. Mungkin
apa yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun ini telah terjadi pada masa ini dan sama-sama telah kita rasakan bahwa mata uang yang terbuat dari kertas, baik dia dolar, rupiah, ringgit terbuat dari plastik khusus, itu dia harganya tidak stabil, kadang naik, kadang turun. Tetapi kita lihat menurut pendapat Ibnu Khaldun ini, di mana nilai dari emas dan perak ini relatif stabil. Kenapa saya katakan seperti itu? Contohnya saja, dimisalkan di zaman Rasulullah, kita misalkan saja harga satu ekor kuda itu hanya misalnya hanya sebanyak 5 koin emas. Nah, sampai saat ini harga dari kuda tersebut sama dia, tetap 5 koin emas. Seperti itu dia kira-kira gambarannya. Kemudian yaitu pendapat yang ketiga dari ekonom Muslim, yaitu Ibnu Taimiyah. Menurut Ibnu Taimiyah, dalam hal uang ini, beliau menyatakan bahwa fungsi utama uang adalah sebagai alat pengukur nilai dan sebagai media untuk memperlancar pertukaran barang. Terdapat sejumlah alasan mengapa uang dalam Islam dianggap sebagai alat untuk melakukan transaksi, bukan diperlakukan sebagai komoditas. Uang tidak mempunyai kepuasan intrinsik yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia secara langsung. Komoditas mempunyai kualitas yang berbeda-beda, sementara uang tidak. Kemudian, komoditas akan menyertai secara fisik dalam transaksi jual beli. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa di dalam pandangan Islam, uang ini hanyalah sebagai alat ukur, bukan sebagai barang, bukan sebagai komoditi, melainkan hanya sebagai alat tukar untuk menukar barang yang satu dengan uang, ataupun menukar barang yang satu dengan barang yang lainnya sesuai dengan keinginan manusia tersebut, dan kedua belah pihak atau satu sama lain saling menyetujui. Kemudian pandangan ekonom Muslim tentang uang ini juga, yaitu uang ini hanya sebagai alat tukar, hanya sebagai alat pengukur saja, pengukur nilai harga, hanya sebagai media pertukaran untuk memperlancarkan pertukaran barang. Jadi bisa kita simpulkan bahwa uang ini menurut pakar ekonom Muslim lainnya, bahwa uang ini hanyalah sebagai alat tukar, sebagai alat pengukur nilai, dan sebagai alat untuk memperlancar kegiatan pertukaran barang. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Saya Anwar Syarif mewakili meminta maaf kepada kawan-kawan sekaliannya, terutama Ibunda Raras. Mungkin dalam penyampaian kami ada yang kurang berkenan, ada yang kurang tepat, adapun ada yang kurang baik dalam penyampaiannya. Kami memohon maaf, ataupun dari segi penyusunan ataupun pengeditan dari video kami ini mungkin terdapat kesalahan, ataupun mungkin videonya tidak jelas ataupun kabur. Kami mohon maaf atas kekurangan tersebut. Di mana kekurangan itu sendiri berasal dari diri kami, dan kelebihan-kelebihan yang ada di dalam video kami ini itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kepada kita semua kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.